sebelum kita lanjutkan ini edukasi pola hidup sehat materinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dipermudahkan. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, ya. Ini Bapak akan menyampaikan mengenai edukasi pola hidup sehat pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai virus corona atau COVID-19. Ya, yang pertama ini kalian tahu sejak tahun yang lalu wabah virus corona sangatlah banyak sampai saat ini juga zona Kota Bogor zona merah. Nah, makanya ini Bapak akan materi yang pertama ini Bapak akan menyampaikan mengenai virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ya, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Mulai penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, dan yang berat hingga kematian. Makanya itu kalian setiap berpergian selalu 3M, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan memperlakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Ada yang bilang suaranya kecil. Halo, kedengeran? Halo, Dek? Kedengeran tidak suara Bapak? Kalau kedengaran tulis di chat ya, aman atau enggak nih untuk suaranya? Halo, Nak? Halo? Suara Bapak kedengaran tidak? Oh, kedengaran. Ya. Jangan diem aja ya. Nanti Bapak berulangi dulu nih menyampaikan materinya. Ya. Bapak ulangi lagi mengenai virus corona. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Dari mulai sistem dari Kota Bogor sudah diterapkan PSBB, mulai dari Alfamart tutup mulai jam 7 malam. Semua yang ada titik beratnya yang ada penjualan atau minuman. Dan itu akibat dari dampak wabah virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dan mulai dari sekolah juga diterapkan seperti itu. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Ya. Virus ini menular melalui percikan dahak atau ludah, droplet, ya disebutnya droplet. Ketika kalian bersin, diusahakan kalian menutup mulut kalian dengan cara seperti ini, bahunya ditutup, ya. Jangan sampai ketika kalian bersin, ketika kalian memakai masker masih nempel di masker kalian. Harus ya, ketika kalian memakai masker, ketika bersin, kalian lepas masker kalian dan lengan kalian tempelkan ke bahu kalian, ya. Nah, penyebab virus corona COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat.
Bahkan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menularkan dari manusia ke manusia. Ya. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet, ya, yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin. Nah, ketika kalian batuk dan bersin juga selalu ditutup. Diusahakan seperti itu. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda terkena ciprakan ludah penderita COVID. Nah, ketika kalian bersama teman kalian, jangan sampai ada teman kalian memegang hidung, mata yang daerah wajah, yaitu sangat rawan sekali terkena virus corona. Takutnya ketika teman kalian tidak mencuci tangan, kalian itu tidak tahu apakah teman kalian itu terkena corona atau tidak. Makanya itu ketika berpergian selalu cuci tangan, dan sesudah nyampe ke rumah selalu ganti baju kalian, langsung dicuci baju kalian yang sudah dipakai, ya. Kontak jarak dengan penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikutnya. Ini seperti sekarang ini ketika kalian berpergian naik pesawat, kereta, harus memakai rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Di sini ada rapid test, ada swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, ya, atau CT scan atau ronsen pada untuk mendeteksi infeksi atau cairan di paru-paru. Ini Bapak pernah nih melakukan rapid test melalui lewat hidung, ya, dengan cara dimasukkan ke hidungnya, dan alhamdulillah ketika Bapak melakukan rapid test di situ ada sedikit bersin-bersin dan sedikit pusing selama 1 menit. Itu dampaknya ketika akan melakukan rapid test. Alhamdulillah itu dampaknya kalian seperti akan menyebabkan bersin, dan alhamdulillah kalau kalian seperti itu dalam waktu beberapa hari atau 3 hari kalian bisa berpergian ke luar, ya. Nah, pencegahan virus corona. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksin COVID-19 secara berskala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksin sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang pertama, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja, bahkan berbelanja bahan makanan yang mengikuti ibadah harian. Nah, ketika kalian ke sekolah selalu menggunakan masker. Ini kebanyakan anak-anak SMP Kurnia tuh ketika masuk ke sekolah tidak langsung mencuci tangan. Padahal pihak sekolah sudah menyediakan wastafel. Ya, ketika kalian ke sekolah selalu terapkan cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Pernah Bapak melihat dari anak-anak SMP Kurnia itu ketika memakai masker ada yang dilepas. Kenapa sih? Apakah kalian ngap? Apa tidak nyaman memakai masker? Itu gunanya untuk menghindar dari wabah virus corona. Nah, ini jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Nah,
Bapak kan sudah mengingatkan setiap pembelajar PJOK ini kalian selalu melakukan aktivitas olahraga, mulai dari pemanasan yang benar, dari statis dan dinamis, dan kegiatan inti. Yang pas minggu ini materinya itu permainan bola voli. Terapkan di rumah dan selalu diawasi oleh kedua orang tua kalian. Nah, yang selanjutnya, hindarkan kontak dengan penderita COVID-19. Orang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Hindari. Jaga jarak kalau ada orang yang sedang batuk, pilek. Yang selanjutnya, tutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, kan tadi Bapak sudah menjelaskannya. Selalu tutup ketika kalian bersin atau batuk. Ya, atau jauh-jauh dari orang di sekitar kalian. Jangan sampai ketika kalian bersin, ayo dideketin, malah dipermainkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Nah, di rumah ketika kalian ada sampah, silahkan dibersihkan, silahkan diambil. Jangan sampai ketika kalian ada di rumah, ada sampah berserakan, didiemin aja. Itu bisa mengakibatkan virus-virus menempel di sekitar rumah kalian. Diusahakan ini ketika ada sampah berserakan, ambil. Itu demi kebaikan kalian sendiri, demi hidup kalian bersih, demi rumah kalian bersih. Ya. Langsung masuk ke materi hari ini. Apa itu pola hidup sehat? Apa sih pola hidup sehat itu? Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat adalah menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindarkan stres, dan masih banyak lagi. Nah, kalian makanannya dijaga, mulai mengonsumsi tahu, tempe, sayur-sayuran, daging sapi, daging ayam, dan itu selalu dijaga. Jangan lupa makanan juga diterapkan, mulai dari buah-buahan, mengonsumsi. Ya, jangan sampai kalian membeli makanan sembarangan. Misalnya nih, contoh, ada nih, saya pernah melihat anak OSIS membeli makanan mie yang suka dibeli di mana itu, mengkonsumsinya mie sama sambal dibanyakin. Itu mie itu sebagai mie itu racun. Boleh memakan mie, dikasih waktu, misalnya contoh sebulan 3 kali. Ya, jangan sampai kalian makan sembarangan, mulai dari seblak, mie itu deh. Seblak sekarang tuh ada variasinya ya, seblak dicampurkan sama sayur-sayuran biar kelihatannya seger, tambah ceker, tambah ini lagi nih yang buat ini makanan kerupuk. Itu teh diolahannya digoreng, bukannya direbus. Nah, makanya ini aneh banget nih, makanan Indonesia sih banyak racikan yang aneh. Jangan sampai di kalian semua jangan makan yang ibaratnya jangan mengonsumsi racun. Itu sangat berbahaya sekali. Dampaknya nanti ketika kalian tua kerasa. Ya. Nah, seberapa penting menjalankan pola hidup sehat? Menerapkan gaya hidup sehat juga menjadikan hal yang paling penting. Pasalnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pola makan tidak sehat yang kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor resiko kesehatan global yang utama. Apalagi dengan memajukan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat.
Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis gangguan kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Dan tentunya pada masa COVID ini mampu membantu dihindarkan dari virus COVID-19. Nah, hindari makanan junk food. Apalagi itu minuman yang kemasan dari Coca-Cola, Sprite, Fanta. Hindari seperti itu. Setiap kalian bangun atau melakukan aktivitas, yang paling penting ketika kalian bangun tidur, minum air putih segelas, ya, biar dari badan kalian itu segar, ya, tidak loyo. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan aktivitas selalu sarapan. Sarapannya boleh mengkonsumsi roti, nasi. Ya, jangan sampai ketika kalian melakukan aktivitas tidak sarapan. Nah, ketika kalian melakukan aktivitas tidak sarapan, akhirnya apa? Badan lemas, loyo, kelihatan mukanya lemas dan bisa mengakibatkan pingsan. Nah, makanya itu Bapak selalu memberitahu kepada kalian sebelum melakukan aktivitas kegiatan selalu mengkonsumsi sarapan, mulai dari susu, boleh susu atau telur yang direbus, ya. Langkah apa saja yang bisa dilakukan sebagai gaya hidup sehat? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, makanan sehat dengan gizi seimbang, ya, seperti makan buah-buahan, susu, ya. Istirahat yang cukup. Yang paling bagus tuh kalian tidur sampai jam berapa sih? Ya, istirahat yang cukup itu kalian paling bagus itu jam 9 malam atau jam 10 malam, ya. Dan bangunnya itu jam 4. Diusahakan sholat subuh atau kalian sholat tahajud di rumah. Itu istirahat yang cukup. Jangan sampai ini kebanyakan di kalangan anak sekolah SMP, kalian itu kebanyakan begadang main game sampai larut malam. Akhirnya apa? Akhirnya dampak pembelajaran PJJ kesiangan, tugas-tugas telat, absen telat. Itu dampaknya. Makanya itu istirahat yang cukup. Yang ketiga, olahraga teratur. Nah, Bapak selalu memberitahu ketika pembelajaran yoga, ya, selalu olahraga teratur. Setiap pembelajaran olahraga, kalian pemanasan. Yang penting ada gerakan. Sesudah pemanasan, gerakan inti yang Bapak sampaikan materinya. Dan kalian tuh ketika olahraga itu banyak nih zaman kalian tuh zaman now, hari Sabtu Minggu tuh selalu jalan, Sabtu Minggu jogging di Sempur, ya, atau enggak di Gor, ya, kelihatan. Tapi intinya jalan ujung-ujungnya makan, beli sebelah, ya, Pak Riki, ya. Kelihatan tuh yang anak zaman sekarang tuh manfaat olahraganya di mana? Ayo banyakan selfie, olahraganya ngapain? Ayo ngeliat cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik. Nah, makanya itu coba manfaatkan olahraga kalian. Nah, mumpung kalian masih muda, badan masih segar, masih bugar, sok latihan olahraga yang teratur. Hindari makanan yang kurang bergizi. Bapak paling anti makanan seblak tuh. Manfaatnya apa coba seblak? Cuman kerupuk yang direbus, terus ditambah telur, dicampur saus. Apa coba itu anak zaman sekarang tuh? Coba kalau kalian jajan tuh dilihat-lihat dulu, dipikir-pikir dulu, oh ini dampaknya bisa mengakibatkan pada saya ntar pas sudah tua nih dampaknya. Ntar kejadian seperti itu, ya. Nah, menjaga lingkungan yang bersih selalu nih diterapkan. Jaga ketika ada sampah di rumah, bersihin. Nah,
kalau bisa setiap hari Jumat sama orang tua kamu atau tetangga kamu atau teman kamu jumsi Jumat bersih ya, diagendain. Atau enggak di sekolah tuh anak-anak OSIS selalu membersihkan ruangan di sekolah, ambil sampah dipungut, ambil sampah yang berserakan. Kalau ada jadwal seperti itu terapkan ya. Belum ada ya anak-anak OSIS yang membuat jadwal piket ya, makanya itu sok dari mulai sekolah dan di rumah bikin jadwal selalu nih. Misalnya kamu setiap jam 6 selalu membersihkan kamar mandi, tempat tidur, dan yang depan halaman rumah bersihkan. Ketika kalian membersihkan, orang tua kalian juga senang ya. Yang keenam, selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Nah, ini nih, sekarang menggunakan masker itu wajib. Jangan main-main ini. Ketika kalian, ini apaan sih masker? Ini banyak nih kasus kejadian. Bapak pernah main nih di kabupaten, masyarakat ayo nggak memakai masker. Beda ya ketika di kabupaten sama di kota ya. Makanya itu kalian tuh ibaratnya di kota yang zona merah ya. Ketika kalian main ke kabupaten harus menerapkan memakai masker ya, takutnya kalian menimbulkan virus ya. Hati-hati untuk ini, selalu berpergian selalu memakai masker. Yang terakhir, selalu jaga jarak ketika kalian ke sekolah, jangan sampai berkerumun, jaga jarak 1 meter ya. Makan sehat dengan gizi seimbang yang Bapak sudah jelaskan ya. Cara hidup sehat tetapi cukup sulit diterapkan adalah menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini sangat penting supaya tubuh kita tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsi dengan maksimal. Tidak hanya itu, cara pengelolaan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Nah, ini nih, ketika kalian jajan, coba kalian lihat tuh di tempat makanan atau di restoran atau di gerobak, lihat dulu, amati apakah si abang-abang tukang tersebut bersih menerapkannya. Jangan sampai kalian salah jajan, jangan sampai kalian salah makan. Ada nih kejadian ketika ada yang berjualan ini bubur, sudah memegang uang, tetap diterapkan mengambil kerupuk. Nah, itu uang tuh umpan dan mengambil kerupuk dari tukang bubur itu tetap memberikan yang makanan tersebut. Nah, itu dijaga. Harusnya kalian tuh lihat dari cara penjualan tukang bubur itu harus memakai sarung yang plastik itu ya, biar kalian terhindar dari virus atau bakteri dari makanan tersebut. Nah, istirahat cukup untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat. Kamu juga bisa mendapatkan dengan beristirahat yang cukup. Pastinya jam tidur selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kamu bisa mencoba mandi air hangat, membaca buku, atau mendengar musik untuk membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Nah, ini nih, ketika kalian susah untuk tidur ya, kalian kalau bisa selalu beraktivitas. Misalnya contohnya beraktivitas di sekolah, olahraga. Kalau kalian tidak ada aktivitas di rumah, olahraga terapkan ya. Nanti ketika kalian malamnya itu kan capek tuh, langsung lelap. Atau enggak, kalau kalian susah tidur, Bapak kalau misalnya susah tidur itu selalu mendengar murotal surat-surat pendek atau surat-surat panjang. Nah, itu bisa cepat ketika kalian mendengar murotal dalam Islam itu cepat lelap tidurnya ya.
atau enggak mandi air hangat kalau kalian susah tidur. Dan yang paling penting ini jangan begadang. Ini kebanyakan di usaha kalian itu begadang, ya. Jam 11. Nggak kerasa ya. Nah, ini satu lagi deh, ya, olahraga teratur nih, ya. Olahraga teratur, kegiatan ini sayangnya sudah semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar. Padahal dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah menjadi lancar serta menguatkan otot dan tulang. Nah, Bapak sudah memberitahu kepada kalian ketika kalian free masih ada waktu, sok hari Sabtu Minggu kan kalian libur. Sok olahraga yang teratur, usahakan olahraga jogging di komplek. Satu keliling juga sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan sampai ketika olahraga kalian banyak jajan, banyak bermain, banyak ngobrol, banyak selfie. Makanya itu teratur dalam olahraga. Ya, sampai sini paham? Nah, ini Bapak akan memberikan pertanyaan buat kalian. Ya. Nah, pertanyaan. Ya, dengar ya anak-anak. Silakan kalian catat di buku kalian. Soal yang pertama, buatlah kesimpulan mengenai materi apa yang Bapak sampaikan. Kalau dengar, Bapak ulangi lagi ya. Buatlah kesimpulan mengenai materi apa yang Bapak sampaikan, yang barusan dari COVID-19 sampai pola hidup sehat. Nah, yang kedua, apa saja yang perlu kita perhatikan? Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mempunyai perilaku hidup sehat? Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mempunyai perilaku hidup sehat? Sudah? Yang ketiga, apa saja dampak perilaku hidup sehat? Apa saja dampak perilaku hidup sehat? Soal yang terakhir, yang keempat. Nah, coba sebutkan langkah mencuci tangan dan kapan waktu kita cuci tangan. Merupakan hal dasar untuk hidup sehat. Bapak ulangi ya. Coba sebutkan langkah mencuci tangan dan kapan waktu kita cuci tangan. Merupakan hal dasar untuk hidup sehat. Nah, itu PR buat kalian mengenai pola hidup sehat ya. Nanti bisa dikoordinasikan oleh anggota OSIS ya. Mungkin cukup sekian karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dari Bapak ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.